Ketika ayat 59 dari surat Nisa turun yang menegaskan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian, aku bertanya pada Rasul, kami telah mengetahui Tuhan dan Rasulnya, namun ulil amri yang wajib kita taati tersebut belum kami ketahui. Siapakah gerangan mereka itu? Beliau bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah terhadap Syiah sudah berlangsung berabad-abad sejak wafatnya Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini. Syiah dituduh kafir, sesat, dan bukan bagian dari Islam. Syiah dituduh menghalalkan zina dengan nikah mut'ah. Rukun iman dan rukun Islamnya beda, Qur'annya beda, syahadatnya beda. Syiah juga dianggap mengkafirkan istri Nabi dan para sahabat, dan banyak lagi fitnah-fitnah lainnya. Akibatnya, banyak orang salah paham tentang Syiah, lalu membenci Syiah dan menghalalkan darahnya. Ujung dari semua fitnah tersebut adalah perang saudara antara Muslim Sunni dengan Syiah. Inilah justru diinginkan oleh Amerika dan Israel. Yang rugi ya umat Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya gimana? Ini jawaban pendeknya, Syiah adalah bagian dari Islam. Inilah keputusan Konferensi Internasional Para Ulama Islam Sedunia yang diadakan di Amman, Yordania pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2005 Masehi. Dalam resolusi itu dikatakan bahwa mazhab Syiah diakui sebagai salah satu dari 8 mazhab dalam Islam, sehingga tidak boleh dikafirkan. Resolusi ini dikeluarkan di Yordania atas prakara Raja Abdullah II, ditandatangani oleh kurang lebih 500 ulama terkemuka dari 50 negara termasuk Indonesia, dan diadopsi oleh 6 Dewan Ulama Islam Internasional pada sidang Organisasi Konferensi Islam di Mekah pada bulan Juli 2006. Ulama Indonesia yang ikut mendatangi risalah aman tersebut adalah Maftu Basyuni atau Menak RI pada saat itu, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, dan Ketua Umum Muhammadiyah Din Samsudin. Dan selanjutnya, orang-orang Syiah itu juga bersyahadat, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, sama seperti Sunni. Dan bukankah syahadat adalah batas minimal seseorang dianggap sebagai Islam atau Muslim? Selain itu, Muslim Syiah juga tiap hari melakukan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji, sama persis dengan kaum muslimin lainnya. Al-Qur'annya juga sama persis dengan Quran yang digunakan Muslim Sunni, bukan seperti fitnah yang digembar-gemborkan itu. Bahkan, Iran sering mengadakan MTQ internasional yang dihadiri oleh seluruh dunia Islam. Jelas Al-Qur'annya sama. Sekedar fakta tambahan saja, sekitar 15% warga Arab Saudi adalah penganut mazhab Syiah, dan Muslim Syiah dari Saudi tersebut juga dibolehkan melaksanakan haji. Jadi, juga diakui oleh pemerintah Saudi bahwa mereka itu Muslim. Begitu juga Muslim Syiah dari Iran setiap tahun pun melaksanakan haji. Jadi apa alasannya Syiah disebut bukan bagian dari Islam? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di video kali ini kita buat dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman masyarakat luas tentang mazhab Syiah yang sering sekali difitnah sebagai agama di luar Islam. Persepsi ini timbul karena ketidaktahuan atas hal-hal yang dianggap kontroversial dan berbeda dengan keyakinan mayoritas umat Islam. Dan apa itu Syiah dan mengapa orang memilih Syiah? Dalam sholat, kita selalu berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak mungkin salah, tidak mungkin menyesatkan, dan bukan pula jalan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jalan yang lurus itu adalah jalan yang benar-benar suci dan bebas dari kesalahan sesedikit apapun. Agar jalan yang lurus itu selalu terjaga dari noda dan kesalahan, pasti harus ada orang yang menjaganya, yang tentu saja dia juga harus suci dari kesalahan dan dosa atau maksum. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, tetap harus ada, dan mereka bukan ditunjuk oleh manusia atau lewat jalan apapun, melainkan melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka inilah, menurut keyakinan Syiah, para imam Ahlul Bait yang totalnya berjumlah 12 imam, dimulai dari imam pertama yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, dan terakhir Imam Mahdi alaihissalam. Karena itu, bagi umat Islam Syiah, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib sebagai imam, sebagai pemimpin orang-orang beriman. Mungkin ada sebagian orang yang menanyakan, mengapa masih meributkan peristiwa yang sudah lama yang tak bisa berubah, yaitu perselisihan siapa khalifah yang sah antara Abu Bakar,
ataukah Ali bin Abu Thalib? Bukankah itu sudah lama? Mengapa kita harus bertengkar oleh hal yang sudah tidak bisa diubah lagi? Ya, itu betul. Tapi yang tidak disadari atau kurang dipahami oleh mereka karena yang dilihat adalah jabatan khalifahnya yang secara lahiriah bersifat urusan-urusan dunia, urusan politik, militer, dan kemasyarakatan. Padahal menunjukkan Imam Ali sebagai imam memiliki tugas yang jauh lebih besar, yaitu urusan-urusan spiritual, keagamaan, di samping urusan sosial politik kemasyarakatan. Jadi, sekaligus dalam faktanya, Abu Bakar memegang jabatan khalifah. Bukan berarti keimaman Imam Ali menjadi batal. Imam Ali tetap menjadi imam yang menjaga agama Islam dan umat Islam tetap pada rel yang semestinya. Ya memang, tugas ini menjadi jauh lebih sulit karena Imam Ali tidak sekaligus merangkap sebagai khalifah. Jadi secara sederhananya, orang yang disebut pengikut Syiah adalah mereka yang berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan 11 imam lainnya, yaitu yang menjadikan mereka, para amimah tersebut, sebagai wali atau pemimpin, maulia baik untuk urusan dunia ataupun akhirat. Bagi kaum Syiah ini, termasuk soal agama usuluddin, bukan soal jabatan kekhalifahan dunia, karena konsekuensinya akan terkait dengan apakah masih berada atau mengikuti ajaran Islam dengan benar. Pengikut Syiah akan mengambil rujukan dalam berbagai persoalan akidah, fikih ibadah, muamalah, politik, dan sosial kemasyarakatan hanya kepada para imam Ahlul Bait. Karena menurut keyakinannya, merekalah para imam tersebut yang resmi ditunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai wasi dan penerus Rasulullah. Jadi bukan soal siapa khalifah, ala pemimpin negara atau masyarakat, tapi imamah di sini terkait dengan kita ikut ajaran Quran dengan tafsir yang dijaga kebenarannya oleh orang suci atau imam maksum, ataukah kita mengikuti ajaran Quran melalui tafsir dari orang-orang yang tidak dijamin kesucian dan kebenarannya. Apa dalil darinya bahwa para imam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan dan menetapkan imamah-imam Alias dan para imam lainnya. Tentu saja, jangan berharap secara lahiriah akan menemukan nama-nama para imam dalam Al-Quran, sebab Quran bicara global. Seperti halnya dengan ayat-ayat topik lainnya, petunjuk itu harus dikaitkan dengan hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah, khususnya terkait sebab-sebab diwahyukan dan diturunkannya ayat-ayat tersebut. Seperti ayat tentang sholat misalnya, tak akan kita temukan dalilnya dalam Quran, melainkan adanya dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya wali atau pemimpinmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sedang mereka dalam kondisi ruku. Quran Surat Al-Maidah ayat 55. Jadi pemahaman atas ayat tadi cara disederhanakan kurang lebih, sesungguhnya wali atau pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulullah, orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat pada saat ia sedang ruku. Kebanyakan mufassirin atau para penafsir dan muhadis atau ahli hadis berkata bahwa ayat ini diturunkan untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Asyuyuti, salah seorang ulama terkemuka Ahlussunnah, dalam kitab tafsirnya Al-Dur Al-Mansur terkait dengan ayat ini menukil dari Ibnu Abbas bahwa tatkala Ali bin Abi Thalib dalam kondisi ruku, datanglah seorang peminta-minta dan Ali bin Abi Thalib menyerahkan cincinnya kepada orang tersebut sebagai sedekah. Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada peminta-minta itu, "Siapakah gerangan yang telah menyedekahkan cincinnya kepadamu?" Si peminta-minta itu menunjukkan baginda Ali dan berkata, "Orang itulah yang telah memberikanku sedekah ketika ia dalam keadaan ruku." Kemudian pada saat itulah ayat ini turun. Al-Allamah Amin radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Ghadir menukil bahwa riwayat-riwayat tentang turunnya ayat ini atas peristiwa Imam Ali di atas ada kurang lebih 20 kitab standar Ahlussunnah dengan menyebutkan bukti-bukti dan sumber-sumbernya. Pada ayat ini terlihat nyata sekali bahwa wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sederetan dan sejajar dengan wilayah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Karena itu, ketaatan kepada kepemimpinan atau wilayah Imam Ali menjadi wajib. Ayat Ulul Amri, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulul Amri atau para wasi Rasulullah di antara kamu. Quran Surat Al-Nisa ayat 59. Secara berpikir pendek saja kita bisa memahami mana Ulul Amri dalam ayat itu bukanlah siapapun yang jadi pemimpin kita. Sebab kata wa yang bermakna dan yang ada dalam ayat itu memiliki derajat yang sama. Tidak mungkin ketaatan kita pada Allah dan Rasulullah yang bersifat mutlak juga diberlakukan kepada seseorang yang kebetulan jadi pemimpin kita. Ayat Thotir. Menurut Al-Quran,
yang mampu memahami dan menafsirkan Al-Quran 100% benar tanpa kesalahan sedikit pun hanyalah manusia suci atau maksum. Sedangkan tafsiran atau pahaman manusia lain atau ulama kaliber manapun kebenarannya bersifat relatif atau masih berpotensi salah. Hal ini sesuai dengan nas Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illa mutahharun, tidak menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Arti kata menyentuh di sini adalah makna simbolis, bukan menyentuh atau memegang kitab suci Al-Quran, namun harus dimaknai secara kontekstual, yaitu mampu memahami dan menyentuh hakikat Al-Quran. Dikatakan dalam ayat itu bahwa yang bisa sampai pada hakikat makna hakiki Al-Quran itu adalah orang-orang yang disucikan atau maksum. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah sebagai orang-orang yang disucikan tersebut? Orang-orang yang disucikan itu dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rajsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya ingin menghilangkan noda dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Dalam kitab Sahih Muslim, bab keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, diriwayatkan hadis asbabun nuzul ayat tersebut berasal dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW pergi keluar rumah pagi-pagi sekali dengan mengenakan pakaian yang tidak dijahit yang bergambar. Lalu Hasan bin Ali datang dan Rasulullah memasukkannya ke dalam pakaiannya. Lalu Husain datang dan Rasulullah memasukkannya ke dalam pakaiannya. Lalu datang Fatimah dan Rasulullah pun memasukkannya dalam pakaiannya. Berikutnya Ali juga datang dan Rasulullah pun memasukkannya dalam pakaiannya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dari hadis Rasulullah tersebut, orang-orang yang disucikan atau yang hidup pada waktu itu meliputi Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain. Pelantikan Imam Ali. Salah satu dalil yang sangat terkenal tentang penunjukan Imam Ali sebagai wali atau imam atau pemimpin adalah peristiwa pelantikan Imam Ali sebagai imam oleh Rasulullah pada Haji Wada atau haji terakhir Nabi di Qadir, kaum di hadapan 120.000 sahabat Nabi dari berbagai daerah. Peristiwa itu terjadi ketika semua orang yang berhaji sudah pulang. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril menurunkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Usai menerima perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW berhenti, lalu memerintahkan semua rombongan untuk berhenti dan mendirikan kemah. Beliau, Nabi Muhammad SAW, juga memerintahkan semua orang yang telah terlanjur jauh di depan untuk segera kembali, dan juga menunggu sampai para jamaah haji lain yang masih tertinggal di belakang tiba. Dan akhirnya berkumpullah semuanya. Saat itu jumlahnya mencapai sekitar 120.000 orang. Rasulullah Muhammad SAW menyuruh Salman radhiyallahu an membuat mimbar tinggi dari batu-batu dan pelana unta agar ia bisa menyampaikan khutbah. Rasulullah pun naik ke mimbar dan menyampaikan pidatonya, yang ringkasan isinya adalah sebagai berikut. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan Ali sebagai wali dan imam kamu, dan telah mewajibkan kepada setiap orang darimu untuk mentaatinya. Sah keputusan hukum yang diambilnya dan berlaku kata-katanya. Terlanat orang yang menentangnya dan memperoleh rahmat orang yang mempercayainya. Dengarlah dan patuhilah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Ali adalah pemimpinmu. Kemudian keimamahan dan kepemimpinan berikutnya ada pada keturunan yang berasal dari tulang sulbinya, yaitu sehingga tiba hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah, Rasulnya, dan mereka. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan mereka. Setelah menyampaikan pidatonya, Nabi meminta Imam Ali naik ke mimbar dan mengangkat tangan imam, serta mengenalkan kepada umat Islam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penggantinya. Nabi bersabda bahwa ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib sama dengan ketaatan kepada beliau. Hendaknya yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan hendaknya orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Al-Ghadir. Derajat di sini adalah hadis yang paling mutawatir, dan tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW yang melebihi kemutawatiran hadis ini. Hadis Saqalain.
Rasulullah SAW berwasiat pada segenap umatnya untuk berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan keluarga suci atau Ahlul Bait beliau. Aku tinggalkan padamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku, yaitu kitab Allah dan itrah Ahlul Baitku. Selengkapnya, hadis ini bisa dilihat pada kitab Sahih Muslim, juz 4, halaman 123. Siapa itrah Ahlul Bait Nabi yang menyebabkan siapapun yang berpegang teguh padanya pasti tidak akan tersesat selama-lamanya. Jelas bukan semua keturunan Rasul, tapi hanya manusia-manusia suci atau maksum. Sebab, jika diartikan itrah Ahlul Bait itu kepada siapapun keturunan Nabi, tentu tidak masuk akal, akan terjamin pasti akan berada dalam kebenaran. Sementara ia sendiri sangat mungkin berada dalam kesalahan dan dosa. Yang paling masuk akal hanya berpegang teguh pada manusia suci atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan noda dari kamu, hai Ahlul Bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Hadis 12 Khalifah. Ada satu hadis yang terkenal sekali di kalangan masyarakat, yaitu hadis 12 Khalifah. Salah satu hadisnya sebagai berikut: agama ini akan selalu tegak sampai ada bagi kalian 12 Khalifah. Mereka semua disepakati oleh umat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4279. Dalam Sahih Muslim, hadis nomor 3393 dan Sunan Abi Daud, hadis nomor 4279 dan 4280 digunakan istilah khalifah untuk 12 pemimpin ini. Sementara dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7222 memakai istilah amir. Di dalam Sahih Bukhari, hadis berasal dari Jabir atau Rasulullah SAW bersabda, akan muncul sepeninggalku 12 orang amir atau imam. Kemudian Rasulullah mengatakan sesuatu yang aku tidak mendengarnya. Lalu saya menanyakan kepada ayah saya, apa yang dikatakannya? Ayah saya menjawab, semuanya dari bangsa Quraisy, atau Sahih Bukhari jilid 9 bab Istiqlaf halaman 81. Ada banyak sekali hadis Rasulullah yang menyatakan keberadaan 12 imam atau pemimpin yang wajib ditaati kaum muslimin. Beberapa di antaranya termaktub dalam kitab-kitab hadis sahih rujukan Ahlussunnah wal Jamaah, dan salah satunya yaitu Jabir bin Abdillah berkata, ketika ayat 59 dari surat Nisa turun yang menegaskan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian, aku bertanya pada Rasul, kami telah mengetahui Tuhan dan Rasulnya, namun ulil amri yang wajib kita taati tersebut belum kami ketahui siapakah gerangan mereka itu. Beliau bersabda, merekalah penggantiku, para imam dan pemimpin sepeninggalku. Yang pertama Ali, kemudian secara berurutan Hasan putra Ali, Husain putra Ali, Ali putra Al-Husain, Muhammad putra Ali yang dalam Taurat dikenal sebagai Bakirul Ulum. Dan kamu pada suatu saat akan berjumpa dengannya, dan kapanpun kamu menjumpainya, sampaikanlah salamku padanya. Kemudian setelahnya secara urut Ja'far putra Muhammad, Musa putra Ja'far, Ali putra Musa, Muhammad putra Ali, Ali putra Muhammad, Hasan putra Ali, dan kemudian putranya yang nama dan kunyahnya atau panggilan sama denganku. Tuhan akan menjadikannya pemimpin bagi dunia, dan dia akan tersembunyi dari pandangan dan penglihatan, dan dia akan gaib lama sekali sampai suatu saat di mana hanya ada orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, yang teruji dan mendalam akan keyakinan terhadap kepemimpinannya. Mutakabul Asar halaman 101. Demikian sekilas ringkasan tentang apa itu Syiah dan beberapa dalil yang diyakini oleh umat Islam Syiah. Bagi kalangan Syiah sendiri, tudingan apapun yang ditujukan kepada mereka sesungguhnya bukan merupakan masalah, karena apapun yang ditudingkan umumnya berasal dari mereka yang belum memiliki pengetahuan yang benar tentang Syiah. Ada isu-isu yang sering dipertanyakan tentang Syiah yang akan dijelaskan dalam ringkasan ini, antara lain tentang imamah, Qadirukum, Abdullah bin Saba, rukun iman, rukun Islam, syahadat, Al-Quran, hadis, sahabat, Taqiyah, nikah mut'ah, Asyura, melukai diri sendiri, dan tentang Syiah dan NKRI. Isu tersebut akan dijelaskan secara ringkas untuk mempermudah pemahaman secara umum. Bagi yang menonton video kali ini, untuk mengetahui lebih detailnya, dapat mencari lebih mendalam dari berbagai sumber dalam kitab-kitab Syiah yang sudah banyak beredar. Langsung saja kita ke isu tersebut. Yang pertama,
tentang Syiah yang menghina istri dan sahabat Nabi. Memang ada segelintir kaum Syiah takfiri yang suka menghina sahabat dan istri Nabi. Salah satunya yang sangat terkenal dan tersebar di berbagai video-video adalah dari Syiah takfiri London yang dipimpin oleh Yasir Al-Habib, yang memang dipelihara dan dibiayai aktivitasnya oleh musuh-musuh Islam. Aktivitas Syiah takfiri inilah yang suka dimanfaatkan untuk memfitnah Syiah, seolah semua kaum Syiah seperti itu. Dan padahal semua ulama Syiah mengharamkan perbuatan menghina seperti itu. Sayyid Ali Khamenei, seorang pemimpin dan marja besar Syiah di Iran, dalam fatwanya menyebutkan diharamkan menghina atau mencerca simbol-simbol yang diagungkan saudara-saudara kaum Sunni, termasuk istri Nabi, dan pengharaman berlaku untuk seluruh istri para Nabi, terutama istri Nabi Muhammad SAW. Lalu juga fatwa dari marja besar Syiah di Irak, Sayyid Ali Sistani, perbuatan mencerca sahabat Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan Syiah terhadap istri dan sahabat Nabi SAW? Memang ada sedikit perbedaan pandangan antara Sunni dengan Syiah tentang para sahabat Nabi, yaitu sebagai berikut. Keyakinan sebagai Muslim Sunni terkait para sahabat: seluruh sahabat adalah orang yang baik dan adil. Apapun yang mereka lakukan adalah benar, karena Allah sudah meridhoi mereka atas apa yang telah mereka lakukan untuk menegakkan Islam. Apapun yang pernah terjadi di antara para sahabat, permusuhan, pertengkaran, ataupun itu pembunuhan, maka kita umat generasi setelahnya harus diam, tidak usah mengkritisnya. Sedangkan keyakinan Syiah tentang sahabat menjadi orang baik adalah perjuangan seumur hidup. Bertemu Rasulullah Muhammad SAW, bahkan berjuang bersama beliau, bukanlah jaminan bahwa seseorang akan tetap baik hingga akhir hayat. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi beberapa peperangan yang mana para sahabat Nabi saling berhadapan. Mereka berperang dan ribuan sahabat Nabi terbunuh dalam peperangan itu. Lantas, berdasarkan fakta itu, apakah bisa dikatakan semua sahabat itu pasti adil dan pasti semua benar? Padahal mereka saling memerangi, dan itulah sebabnya mengapa Muslim Syiah bersikap kritis terhadap sahabat. Sebab tidak semua sahabat pasti benar dan pasti adil. Terkait berbagai pertikaian dan saling bunuh itu, Syiah meyakini bahwa sikap kritis harus dipelihara, harus ditetapkan dan dijelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara mereka. Ini bukan masalah menyimpan dendam kesumat, melainkan urusan siapa yang boleh dijadikan teladan bagi umat dan verifikasi hadis. Ketika ada dua hadis saling bertentangan, yang satu diriwayatkan oleh Muawiyah dan yang satunya lagi diriwayatkan oleh Ali, kaum Syiah hanya akan menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Ketika ada dua cara pandang yang kontradiktif terkait satu masalah, yang satu pandangan versi sahabat, yang kedua pandangan versi Ali, orang Syiah memilih mengambil pandangan Ali. Nah, apakah pendirian sikap Syiah yang tetap bersikap kritis atas peristiwa sejarah di masa lalu bisa dijadikan sebagai alasan untuk menyebutnya sebagai kelompok sesat? Apakah sikap Syiah yang lebih memilih riwayat dari Ali timbang Muawiyah disebut sebagai kesesatan? Bukankah dalam doktrin Sunni pun sikap diam atas apa yang terjadi di antara para sahabat bukan bagian dari akidah? Jadi inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat luas, bahwa bersikap kritis atau seperti sikap Syiah berbeda dengan mencerna atau menghina. Kaum Muslim Syiah bukan mencerca atau menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam pandangan Syiah juga, menghina manusia biasa saja sudah berdosa, apalagi menghina sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, tentang fitnah bahwa Al-Quran Syiah berbeda dengan Quran Sunni. Syiah juga sering dituding memiliki Al-Quran yang berbeda, dan tuduhan ini betulnya berlawanan dengan keyakinan umat Islam bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran. Dengan demikian, apabila umat Islam memang benar meyakini kebenaran Al-Quran, maka seharusnya tudingan tersebut tidaklah patut. Ada beberapa fakta yang perlu dijelaskan terkait tudingan ini, sehingga seharusnya menjadi jelas bahwa tudingan tersebut sebenarnya tidak beralasan dan hanya merupakan prasangka buruk saja yang terus dihembus-hembuskan musuh-musuh Islam. Semua Al-Quran yang dicetak, beredar dan digunakan di kawasan Syiah manapun, sama persis dengan Al-Quran yang dicetak dan beredar di Indonesia, Malaysia, Mesir, Arab Saudi, dan dimanapun di dunia ini. Tidak ada satupun di negara manapun yang dapat menunjukkan di mana ada penerbit dan penjual Al-Quran Syiah yang dikatakan berbeda tersebut. Ada lebih dari 120 ulama Syiah yang menulis tafsir Al-Quran. Semua ayat-ayat yang ditafsirkan
adalah sama dengan ayat-ayat yang ditafsirkan dalam kitab-kitab ulama Sunni. Juga ada banyak sekali Muslim Syiah yang menghafal seluruh 30 juz dalam Al-Quran, dan ayat-ayat yang dihafal sama persis dengan ayat-ayat Al-Quran dimanapun. Para penghafal ini bahkan banyak yang masih berusia sangat muda dan bahkan dinyatakan sebagai pemenang dalam MTQ internasional. Seperti misalnya Mahmud Nurzi dari Iran adalah juara pertama untuk kategori Hifzul Quran dalam MTQ internasional 3 di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2015. Atau yang lainnya, Muhammad Hussein Tabatabai lahir di Qom, Iran yang pada usia 7 tahun telah mendapatkan gelar doktor pada tahun 1998 dari Hijaz College Islamic University, Inggris. Dia tidak hanya mampu menghafal seluruh isi Al-Quran saja, tetapi juga mampu menerjemahkan arti dari setiap ayat ke dalam bahasa ibunya yaitu Persia. Memahami makna ayat-ayat tersebut dan bisa menggunakan ayat-ayat itu dalam percakapan sehari-hari, sehingga ia terkenal sebagai bocah ajaib atau dokter cilik, hafal dan paham Al-Quran. Konferensi Persatuan Umat Islam yang dilangsungkan di Teheran pada tahun 1998 juga menghadirkan seorang anak perempuan yang dengan sangat fasih melantunkan ayat Al-Quran yang sama persis dengan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan siapapun di seluruh dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut yang ketiga tentang pandangan Syiah terhadap kitab-kitab hadis. Tidak ada satupun kitab-kitab hadis atau kitab apapun yang diyakini Syiah atau sebagai kitab yang pasti benar selain Al-Quran, sehingga Syiah tidak memiliki kitab hadis dengan status sahih, seperti halnya Sunni yang meyakini kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai 100% sahih. Dalam pandangan Syiah, semua kitab-kitab hadis Syiah hanya diyakini sebagai kumpulan hadis yang semua harus ditelaah kesahihannya dan semua layak dikritisi. Jadi, tidak ada istilah kitab hadis sahih dalam Syiah. Semua hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis harus selalu terlebih dahulu diuji kesahihannya. Sebagai contoh, hasil penelitian dari Said Ali Al-Milani menyatakan bahwa lebih dari setengah hadis pada kitab Al-Kulaini adalah hadis yang dhaif atau lemah. Dengan demikian, berbagai fitnah-fitnah keji yang sering dilontarkan kaum anti-Syiah sebagai ajaran Syiah dengan argumen bahwa itu berasal dari hadis-hadis sahih Syiah sama sekali tidak dapat diterima akal. Yang keempat, tentang rukun iman Syiah. Salah satu tuduhan berat yang dialamatkan kepada kaum Syiah adalah kesesatan akidahnya. Dikatakan bahwa Syiah hanya memiliki 5 rukun iman, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adalah keadilan Allah, yang ketiga kenabian, yang keempat imamah, yang kelima ma'ad atau hari kiamat. Sebaliknya, kaum Sunni meyakini rukun iman berjumlah 6, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari akhir. Lalu dari perbedaan itu dikatakan bahwa orang-orang Syiah dipandang bukan Islam. Perlu diketahui bahwa rukun iman dan rukun Islam yang dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia saat ini adalah sebuah formula atau rumusan yang disusun oleh para ulama teologi Asy'ariyah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa teologi Asy'ariyah hanyalah salah satu aliran dari banyak himpunan aliran lain yang ada dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, ada aliran teologi Maturidiyah, juga ada aliran Mu'tazilah. Masing-masing aliran ini juga memiliki rumusan formula tersendiri tentang rukun iman dan rukun Islamnya yang juga berbeda dengan rumusan teologi Asy'ariyah. Ahlul Hadis dan teologi Salafi yang menganut teologi Ahmad bin Hanbal juga memberikan rumusan rinci tentang akidah yang juga berbeda dengan Asy'ariyah. Jadi, hal yang paling penting untuk digarisbawahi adalah jika ada bagian keimanan yang tidak dimasukkan ke dalam formula atau rumusan sebuah rukun iman, bukan berarti bahwa bagian tersebut tidak diimani oleh para pengikut aliran tersebut. Hanya saja rumusan formulanya memang berbeda. Contohnya, dalam rukun Imam Sunni tercantum iman kepada kitab-kitab suci, sedangkan di dalam rukun Syiah tidak tercantum. Apakah Syiah tidak mempercayai kitab suci? Tentu saja tidak demikian. Orang-orang Syiah jelas meyakini keberadaan kitab-kitab suci dan bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Hanya saja Syiah tidak mencantumkannya secara tersendiri, tapi memasukkannya ke dalam subbagian dari nubuah atau kenabian, yaitu nubuah para nabi terdahulu dan nabi terakhir Muhammad SAW. Syiah juga percaya bahwa Allah punya ketetapan yang tidak mungkin bisa dilawan oleh siapapun.
Hanya saja, Syiah memasukkan bahasa tentang hal ini pada subbagian bab pembahasan pilar yang lainnya. Ibaratnya, ada dua penulis yang sama-sama penulis buku tentang sumber daya alam. Penulis A sangat mungkin membagi pembahasan dalam 15 bab, sementara penulis lain menulis 10 bab. Oleh penulis A, topik tentang minyak bumi dijadikan pembahasan tersendiri di bab ke-5. Sementara penulis B hanya memasukkan minyak bumi dalam salah satu sub bab di bab 4. Sunni membatasi rukun iman hanya kepada 6 perkara. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Sunni tidak percaya kepada hal-hal yang lain. Ketika Sunni hanya memasukkan adanya ketetapan Allah sebagai rukun iman, bukan berarti mereka menolak sifat-sifat Allah yang lain seperti Maha Tahu, Maha Hidup, dan Maha Abadi. Sunni juga tidak memasukkan kepercayaan terhadap alam kubur dan kefanaan dunia dalam rukun iman mereka, meskipun jelas sekali bahwa mereka meyakininya. Yang kelima, tentang rukun Islam Syiah. Kasus yang sama juga berlaku pada rukun Islamnya orang Syiah. Isu yang dihembus-hembuskan adalah orang Syiah punya rukun Islam yang berbeda, yaitu yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima yaitu wilayah. Pernyataannya, apakah orang Syiah tidak bersyahadat? Tentu saja mereka bersyahadat. Silakan telah buku ketentuan cara beribadah orang-orang Syiah. Pasti akan mendapati bahwa pembacaan syahadatain atau 2 kalimat syahadat merupakan salah satu kewajiban di dalam sholat. Syahadatain juga wajib dibaca oleh khatib saat sholat Jumat. Sahabat beriman, orang Syiah juga percaya kepada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar, munakahat atau pernikahan, wakaf, jihad, muamalah, hukum warisan, toharoh, mengurus jenazah, dan lain sebagainya. Yang keenam, tentang nikah mut'ah. Salah satu fitnah paling besar tentang Syiah adalah terkait isu nikah mut'ah. Dalam fitnah yang sering disebarluaskan, dikatakan bahwa Syiah telah menghalalkan zina karena dianggap nikah mut'ah sama dengan zina. Padahal, mereka yang memfitnah itu juga mengetahui bahwa dalam keyakinan semua mazhab, dulu Rasulullah SAW pernah menghalalkan nikah mut'ah. Nah, logika sederhananya, jika dulu nikah mut'ah pernah dihalalkan, apakah mungkin nikah mut'ah itu sama dengan zina? Apalagi bahkan zina dengan istri orang lain. Tanpa disadari, tudingan itu sama saja dengan menuduh Rasulullah pernah membolehkan zina. Na'udzubillah, itu benar-benar sama saja melakukan fitnah yang sangat besar kepada Rasulullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hasan bin Muhammad, dari Jabir bin Abdillah, dan Salamah bin Al-Aqwa, keduanya berkata, kami bergabung dalam sebuah pasukan. Lalu datanglah utusan Rasulullah. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kalian untuk menikah mut'ah, maka bermut'ahlah kalian. Bisa dibaca dalam Imam Al-Bukhari, hadis 5115. Bisa dibaca dalam Imam Al-Bukhari, hadis 5115, Kitab Al-Nikah, bab nahi Rasulullah Muhammad SAW, dan Al-Imam Muslim dan Al-Hajjat, hadis 3302, Kitab Al-Nikah, bab nikah Al-Mut'ah. Itulah fakta sejarah yang diungkapkan dalam kitab-kitab Sunni, bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kekhalifahan Abu Bakar, nikah mut'ah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Pernikahan mut'ah ini mulai dilarang pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau berpidato di hadapan khalayak, hai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah Al-Quran ini, dan sesungguhnya ada 2 jenis mut'ah yang berlaku di masa Rasulullah, tapi aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya. Salah satunya adalah nikah mut'ah, dan saya tidak menemukan seseorang yang menikahi wanita dengan jangka tertentu kecuali saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan yang kedua adalah haji tamatu, maka pisahkan pelaksanaan haji dari umroh kamu, karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umroh kamu. Bisa dibaca dalam Muhammad Fathir Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Fakhr Al-Razi, juz 10, halaman 51. Quran Surat Al-Nisa ayat 24. Yang ketujuh, tentang Abdullah bin Sabah yang disependiri Syiah. Sosok ini banyak diyakini sebagian umat Islam awam sebagai pendiri Syiah, yaitu seorang Yahudi yang bertujuan memecah belah umat Islam. Padahal dalam Syiah sendiri, sosok ini tidak pernah disebut-sebut atau dirujuk atau diingat-ingat, baik dalam semua kitab Syiah maupun dalam pembicaraan para ulama Syiah. Kalau memang orang ini ada dan merupakan pendiri, tentunya perkataannya akan selalu dirujuk dan dijadikan pedoman oleh Syiah. Namanya pun pastilah akan termaktub dalam berbagai riwayat,
sebagaimana layaknya seorang pendiri dalam berbagai aliran atau mazhab, semisal mazhab Hanafiyah atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Yang ketujuh, tentang melukai diri sendiri dalam acara duka. Melukai diri sendiri, apakah benar? Bagaimana yang sebenarnya? Mayoritas ulama Syiah berfatwa bahwa melukai diri atau kamizani dalam acara-acara Asyura maupun hari-hari duka cita adalah perbuatan haram dan bertentangan dengan agama. Tak kurang dari Ayatullah Bagir Sadr, Imam Khomeini, Ayatullah Ali Khamenei, Ayatullah Ali Sistani, Ayatullah Jawadi Amuli, Ayatullah Makarim Syirazi, Ayatullah Mazari Isfani, Ayatullah Kazimairi dan lain-lain. Semua berfatwa mengenai keharaman melukai diri sendiri. Mengapa fatwa seperti itu harus dikeluarkan? Karena faktanya memang pernah ada sekelompok kecil kaum Syiah yang ekstrim melakukan kamizani tersebut. Misalnya di wilayah Pakistan, yang foto mereka itulah yang terus-menerus disebarkan hingga sekarang. Bagi mereka yang pernah bermukim di Iran, Irak, dan Lebanon, dengan gamblang akan berkata bahwa mereka tidak menjumpai tindakan yang melukai diri sendiri tersebut atau kamizani tersebut. Yang kedelapan, tentang Syiah dan NKRI. Kaum Muslim Syiah bukanlah orang asing atau pendatang baru di bumi Indonesia. Sejak tahun 800 Masehi, mazhab Syiah sudah masuk ke Nusantara dan jejak-jejak peninggalannya sangat banyak dan kuat. Antara lain, tarian Ma'atenu di Maluku Tengah yang gerakannya persis sama dengan tarian dalam tradisi Syiah untuk memperingati tragedi Karbala. Upacara Mahoyak Tabuik atau mengiring keranda yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu dan Padang Pariaman. Upacara tersebut digelar setiap tanggal 10 Muharram untuk memperingati hari duka di Karbala. Upacara tradisional satu suro di Jawa Tengah. Suro berasal dari kata Asyura yang artinya 10 Muharram. Adanya semacam larangan tak tertulis dan kebiasaan masyarakat untuk tidak membuat acara-acara gembira pada bulan Suro adalah simbol keikutsertaan masyarakat atas duka cita atau pembantaian keluarga Nabi di Karbala. Syiah tidak pernah menjadi musuh NKRI, alih-alih menjadi musuh, justru jadi pendukung NKRI yang sangat kuat. Syiah tidak mempunyai ideologi atau mengganti dasar negara Pancasila. Syiah tidak pernah menjadi teroris atau menjadi pengebom bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila waktu keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.